Baik, selamat siang semuanya. Hari ini adalah minggu keempat, berarti kita akan membicarakan masih dua bab yang masih sama. Kita akan diskusi soal kenapa institusi keuangan itu ada dan kenapa krisis keuangan itu bisa terjadi. Kemudian ini nanti akan menjadi dasar kalian untuk melakukan blok assignment pertama, karena ingat kalau kalian lihat silabus, blok assignment pertama itu adalah minggu depan. Oke, minggu depan. Maka dari itu tolong perhatikan dengan baik dan juga mulai dari sekarang, bahkan minggu sebelumnya seharusnya sudah mulai kontak kelompoknya. Ingat, saya tidak minta paper, saya mintanya deck atau PPT. Yang akan saya tekankan sekali lagi, PPT atau deck yang bagus itu pertama tidak semua hal kamu tumplekkan ke sana, tapi kalian coba cari cara supaya informasinya compact, artinya tidak terlalu banyak kata-kata, tapi pada saat bersamaan juga powerful, begitu. Saya sudah kasih contoh beberapa, dan ingat, semua yang kalian utarakan itu harus berbasis sumber, dan saya tidak mau sumbernya dari Wikipedia atau Blogspot atau Kompasiana atau Hitwit. Kalau ada, langsung nilainya tidak saya nilai, itu gampang. Oke? Jadi tolong ini first assignment kalian, uh, bar saya masih saya set low, artinya saya tidak terlalu minta banyak, tapi alias kalian menunjukkan apa yang sudah kalian pelajari selama mata kuliah ini dan juga menunjukkan bahwa kalian itu mahasiswa yang sudah lulus SMA dan juga sudah tahu tata cara penulisan yang baik dan benar dan tahu cara berkomunikasi yang baik dan benar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu tidak? Oke, untuk pertemuan hari ini kalian cukup beruntung karena yang bakal live pertemuan hari ini adalah hanya kalian dan juga kelas selanjutnya. Untuk kelas besok karena libur saya buat pertemuannya dalam video. Caranya bagaimana? Recording dari video ini dari pertemuan ini akan saya berikan ke mereka. Begitu. Karena untuk menanggulangi hal-hal seperti ini yang dimana menurut saya kurang adil juga kalau kita libur tahu-tahu diganti Sabtu itu kan kurang adil gitu loh. Dosen tidak punya libur, mahasiswa juga nggak punya libur gitu kan. Pada akhirnya karena setiap libur tanggal merah selalu kayak gini, selalu diganti Sabtu yang saya nggak setuju sebenarnya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau tidak ada, saya share PPT-nya. Ingat minggu depan deadline-nya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Kita mulai dari chapter 7 atau bab 7, yaitu menjelaskan kenapa institusi keuangan itu ada dan sampai sekarang merupakan sumber pendanaan yang paling utama yang dicari oleh orang yang butuh uang. Bukan menerbitkan saham, bukan menerbitkan obligasi. Tapi sumber pendanaan utama, baik itu dari perseorangan maupun dari pebisnis, opsi pertamanya tetap ke perbankan atau institusi keuangan. Sebentar, sambil tunggu karena butuh loading juga. Padahal saya sudah di kampus, tapi kecepatan internetnya nggak beda dengan di kosan saya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang dua bab, chapter 7 dan chapter 8. Seperti biasa, saya buat lebih simpel daripada penjelasan di buku.
untuk memudahkan kalian mendigest atau mencerna apa yang sebenarnya dibicarakan di buku tersebut. Tapi pada saat bersamaan kalian juga saya minta baca bukunya lagi. Ingat bahwa suatu ekonomi, yang dimaksud dari suatu ekonomi itu apa? Suatu negara itu akan bagus jika apa? Jika ada sistem yang bisa mempertemukan antara orang yang kelebihan uang dan orang yang kekurangan uang. Yang tentunya sistem tersebut adalah pasar keuangan. Tapi ingat, pasar keuangan itu ada yang mempertemukan secara langsung antara borrower dan saver, yaitu bond dan juga ekuitas, tapi juga ada yang pakai penengah, yaitu institusi keuangan yang salah satunya adalah perbankan. Yang paling sering dibahas nanti adalah perbankan. Kalau sistemnya ini efisien, ekonominya akan bagus. Karena berarti apa? Orang yang butuh uang tidak mengeluarkan dana banyak untuk mendapatkan dana segar. Sementara orang yang kelebihan dana tidak perlu mengeluarkan banyak uang dan menanggung banyak resiko untuk membuat dana yang dia punya yang lebih produktif. Maka ini jadi win-win solution between saver and lender. Gitu. Tapi ingat bahwa financial system yang terdiri dari financial market, financial institution, dan juga borrower dan lender itu merupakan suatu sistem yang bisa kita sebut sebagai sistem yang kompleks. Kenapa? Karena ada banyak pemain di sana dan cara mainnya juga beda-beda. Ingat, kalau kita beli obligasi itu nanti beda dengan kita beli saham. Cash flow-nya berbeda, kemudian nanti peraturannya berbeda, hak yang kita miliki jika kita beli obligasi dan juga beli saham itu berbeda. Maka ini sebenarnya suatu sistem yang kompleks. Gitu. Dari aspek funding pun juga sama. Aspek funding berarti aspek borrower kan, aspek orang-orang yang butuh uang gitu. Menerbitkan saham dan menerbitkan obligasi sebagai sarana pembayaran atau sarana pendanaan, sarana pendanaan itu juga mempunyai nuansa yang berbeda. Saham itu peraturannya sendiri, obligasi peraturannya sendiri. Dan juga belum tentu perusahaan terbuka yang bisa menerbitkan saham diperbolehkan menerbitkan obligasi. Itu belum tentu. Oke. Kalau menurut kalian, sebelum saya lanjutkan lecture saya atau kuliah ini, saya tanya dulu ke kalian. Lebih gampang dari sisi emiten atau dari sisi perusahaan tercatat, perusahaan terbuka, lebih mudah menerbitkan saham atau lebih mudah menerbitkan obligasi? Menurut kalian, opini. Silahkan yang mau menjawab, angkat tangan. Nanti saya rekap partisipasi kalian tentunya. Angkat tangan, silahkan. Sudah bau-bau libur, tapi saya juga mau ngajar gitu kan. Kalian tolong juga hargai saya dengan at least saya dengar suara kalian, opininya gimana gitu. Ini juga sarana kalian untuk mengkomunikasikan apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian rasakan gitu. Lebih mudah menerbitkan obligasi atau lebih mudah menerbitkan saham? Ingat, kalau obligasi itu per bulan atau per tahun atau per 6 bulan harus bayar bunga. Sementara saham tidak. Gitu. Obligasi pada saat jatuh tempo uangnya harus dikembalikan langsung. Sementara saham itu tidak. Nah, sekarang berarti lebih mudah menerbitkan saham atau lebih mudah menerbitkan obligasi. Dari sisi perizinan. Bagaimana? Silahkan, saya tunggu. Kalau enggak ya Yuda Darmawan. Iya Pak, kalau menurut saya sih lebih mudah obligasi Pak, karena dia kan apa? sifatnya simpelnya itu seperti apa, berhutang gitu Pak, jadi kayaknya lebih simpel. Sedangkan kan kalau saham menjual kepemilikan gitu, jadi kayaknya lebih ribet gitu. Jadi kalau kamu itu perspektifnya dari
ribetnya seseorang yang menerbitkan saham dan ribetnya seseorang yang menerbitkan obligasi, atau sebuah perusahaan yang menerbitkan obligasi versus perusahaan yang menerbitkan saham gitu, ribetnya kan gitu. Iya Pak, jadi perizinannya lebih susah karena kalau saham itu membagi kepemilikan gitu Pak. Oke, poin bagus, tapi ada tambahan dulu nggak? Ada tambahan dulu soal ini? Selain dari Yuda, ada lagi? Oke, begini. Sekarang kan Yuda sudah raising that point, bahwa karena itu soal kepemilikan, administrasi dan pencatatannya lebih ribet. Tapi saya giring lagi. Kalau dari kamu sebagai BEI yang harus memastikan bahwa perusahaan ini sehat untuk menerbitkan saham atau obligasi, kamu bakal lebih tepat ke yang mana? Suatu perusahaan yang mau menerbitkan obligasi atau suatu perusahaan yang mau menerbitkan saham, dan kenapa? Oke, Anthony. Ya Pak, kalau menurut saya kayaknya ya Pak ya, lebih ketat untuk menerbitkan obligasi Pak daripada saham. Karena Karena kalau menurut saya saham kan bisa dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Terus kalau obligasi kan mungkin yang tadi mungkin caranya lebih ribet atau gimana gitu Pak. oke, begini. Ada tambahan dulu nggak dari yang lain selain Anthony dan juga Yuda? Yang lain mau menambahkan dulu sebelum saya simpulkan? Oke, kalau tidak ada begini. Dua-duanya sebenarnya menyebutkan suatu poin penting, bahwa benar kata Yuda bahwa kalau menerbitkan saham itu administrasinya lebih padat gitu. Karena kamu harus ngurusin ini, itu, kemudian kepemilikannya jadi berapa, kamu harus nyatet orang yang beli saham ini berapa, pemiliknya siapa, gitu. Dan nanti RUPS-nya gimana secara administratif lebih banyak dan lebih time consuming, ya. Tapi dari segi perizinan, dari perspektif BEI itu bakal lebih ketat dalam penerbitan obligasi daripada penerbitan saham. Karena ingat, menerbitkan saham itu tidak mewajibkan perusahaan untuk membayar bunga tiap periode. Maka dari itu, financial distress atau tekanan kepada perusahaan untuk menghasilkan cash flow tiap periode itu lebih kecil kalau kita menerbitkan saham. Karena kalau kita memang rugi atau kalau kita memang tidak ingin membagikan dividen, kita bisa argue dengan investor bahwa, hey, saya butuh uang untuk ekspansi perusahaan, makanya saya tidak membagikan dividen ya, dan itu tidak apa-apa. Sementara kalau kamu menerbitkan obligasi, mau kamu rugi, mau kamu mau bangkrut, bunga itu tetap harus ditagihkan dan tetap harus dibayar. Maka dari itu, dari perspektif BEI, perspektif Bursa Efek Indonesia secara general, BEI itu peraturannya lebih ketat untuk perusahaan-perusahaan yang ingin menerbitkan obligasi korporasi. Begitu. Tapi kita ada pertanyaan dulu sampai sini tidak? Oke, Davin. Baik Pak, saya ingin bertanya, maksudnya diperketat itu di dalam pengawasan oleh BEI begitu atau tidak Pak? Itu gimana? Diperketat itu paling gampang itu dari kesehatan keuangannya. Jadi mungkin gini ya, ini cuma contoh. Mungkin kalau skornya, kalau kita buat skor deh, gitu. Skor laporan keuangan dari 1 sampai 10 gitu. Sebuah perusahaan itu boleh menerbitkan saham kalau skornya 6. Misal. Tapi baru boleh menerbitkan obligasi kalau skornya 8. Karena BEI harus memastikan bahwa keuangan atau kesehatan keuangannya itu sehat, sehingga dia bisa melunasi hutang-hutang atau beban bunga yang akan terjadi jika dia menerbitkan obligasi. Gitu. Yang diperketat bagian situ. Paham atau tidak? Paham Pak.
Oke, begitu. Nah, karena sebenarnya menerbitkan saham atau juga menerbitkan obligasi itu pertama butuh waktu banyak, kedua cuma perusahaan besar pada akhirnya yang bisa menerbitkan saham atau obligasi karena ada batas bawah aset yang harus dipunyai perusahaan jika ingin menerbitkan saham atau obligasi, maka tidak semua perusahaan itu punya akses untuk menerbitkan saham atau obligasi. Nah, ini yang nanti menjadi alasan kenapa saya langsung lanjut ke sini dulu. Pendanaan itu kan bisa internal funding sama external funding. Internal funding itu dari mana? Kayak perusahaanmu dulu untung berapa, gitu. Dan untungnya itu kemudian diputar kembali. Itu internal funding. Kalau external funding itu adalah apa? Yaitu menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, atau pinjam ke institusi keuangan. Misal pinjam ke bank. Itu bisa. Nah, faktanya yang paling sering digunakan sebagai sumber pendanaan eksternal adalah yang mana? Adalah bank loan atau pinjaman dari bank. Itu mau di USA, di Jerman, di Jepang, ataupun di Kanada semuanya seperti itu. Bahkan di Indonesia juga. Loh, karena apa? Ya kembali lagi ke penjelasan saya yang tadi. Bahwa tidak semua perusahaan punya akses dan punya sumber daya untuk menerbitkan obligasi dan juga menerbitkan saham. Apalagi ini diperparah lagi dalam konteks kalau sudah menerbitkan saham tapi butuh uang tambahan. Cepat, harusan. Butuh uangnya cepat. Menerbitkan obligasi atau saham itu tidak bisa dalam waktu yang cepat gitu loh. Makanya sumber pendanaan paling murah satu, karena kita tidak harus membayar administrasi tetek bengek seperti external audit dan juga legal cost. Itu biasanya kalau legal cost dari penerbitan saham dan penerbitan obligasi itu lebih tinggi ya. Makanya paling murah dan paling cepat itu sampai sekarang masih bank loan atau pinjaman ke bank. Karena itu bank masih menjadi satu institusi yang sangat penting untuk apa? Untuk keberlangsungan bisnis dan juga kesehatan ekonomi. Kalau tidak ada bank, gimana Pak? Ini yang akan terjadi. Kalau tidak ada bank, kalau kamu punya uang dan uangmu itu pengen kamu investasikan, sementara kamu tidak tahu cara untuk mengakses apakah kesehatan keuangan suatu atau seseorang itu sehat atau tidak, kamu akan masuk ke dalam fenomena yang disebut sebagai lemon problem. Lemon problem itu apa sih? Kalau lemon di sini kan mahal ya. Kita anggap aja jeruk. Deket-deket Imlek mau beli jeruk mandarin gitu. Semuanya warnanya orange, bungkusnya sama. Kamu mau beli kan ya tinggal asal pilih kan, karena kamu nggak bisa buka terus ngicipin dulu. Pampang ngicipin cuma satu, tapi kamu tidak bisa melihat apakah rasa yang kamu rasakan di jeruk yang kamu icip itu sama dengan yang kamu beli semuanya. Nggak bisa. Itu yang disebut sebagai lemon problem. Karena kamu sebagai pembeli itu tidak punya informasi ataupun keahlian untuk memilih jeruk yang bagus. Meanwhile penjualnya mungkin tahu cara untuk memilih jeruk yang bagus, tapi karena dia lebih tahu dan lebih punya banyak informasi, kalau penjualnya baik dia akan beritahu, oh yang manis ini Pak. Gitu. Tapi kan terkadang tidak seperti itu. Penjual pengen jeruknya laku semua, walaupun itu manis atau tidak. Makanya dia akhirnya menyimpan atau bahkan mentwist suatu informasi supaya dia yang dapat untung. Begitu. Kalau itu apa? Nah, dalam aspek meminjam uang, kalau tidak ada bank, itu akan terjadi seperti itu juga. Gitu. Karena kalau misalnya saya butuh uang, itu pasti banyak yang datang. Sementara kalau yang datang 100, kamu tidak punya sumber daya ataupun keahlian untuk assess apakah orang ini nanti bisa membayar hutangnya atau tidak. Gitu. Itu yang dinamakan lemon problem. Kemudian selain lemon problem, ada juga masalah adverse selection. Adverse selection, A-D-V-E-R-S-E. Adverse selection. Pada saat kamu bilang, hey saya punya uang lebih, ada yang mau pinjam, enggak, tapi nanti kembalikan setahun lagi dengan bunga segini. Orang yang pertama kali datang,
itu orang yang kesehatan keuangannya bagus atau orang yang kesehatan keuangannya jelek? Yang mana? Yang akan pertama kali lari ke kamu, saya pinjam gitu. Yang mana? Menurutmu? Kalau kamu tahu-tahu ke kampus, walaupun kamu belum pernah ke kampus, terus ngumumin di seluruh pengumuman di kampus bahwa saya punya duit 1 miliar, siapa yang mau pinjam dengan bunga segini, dan bunganya murah. Siapa yang pertama kali datang? Orang yang sudah kaya atau orang yang butuh uang? Yang mana? Atau biar lebih jelas, yang mana? Silahkan jawab dulu. Yang butuh uang, Mbak. Yang butuh uang, oke. Orang yang butuh uang itu bisa dibagi dua lagi. Orang yang butuh uang dan nanti mampu membayar, sama orang yang butuh uang tapi nggak bisa membayar. Mana yang bakal datang duluan? Yang butuh uang bisa membayar. Yakin? Mungkin, Mbak. Kalau orang yang butuh uang dan bisa membayar itu artinya dia bakal lebih apa? Bakal lebih santai kan? Dia bakal kayak nyari yang paling murah, tapi saya bisa bayar kok. Orang yang paling panik itu yang mana berarti? Sebenarnya kan orang yang butuh uang tapi dia juga tidak punya kemampuan karena utangnya udah banyak gitu kan. Sementara dia dapat sumber hutang baru yang murah, maka dia akan lari ke sana gitu. Itu yang dinamakan adverse selection problem. Kalau di buku ada contohnya yaitu kamu punya 2 bibi atau 2 bude atau 2, kalau bahasa Hokkien-nya kan I don't know it is right or wrong, tapi punya wak gitu. Yang satu itu butuh uang karena dia berbisnis, yang satu butuh uang karena dia berjudi. Mana yang akan datang ke kamu duluan? Yang berjudi dulu. Pada saat dia datang duluan ke kamu, kemudian kamu memilih itu, berarti kamu melakukan yang namanya adverse selection, yaitu memilih opsi terburuk yang pernah dari semua opsi yang ada. Itu adverse selection. Itu yang terjadi jika bank atau financial institution tidak ada. Karena berarti para saver atau para orang yang mempunyai kelebihan dana harus memilih sendiri orang-orang yang akan dia pinjami dana. Maka dari itu, bank saves you. Atau bank itu menyelamatkan dan juga membantu kamu. Karena nantinya yang akan memilih itu adalah bank, dan bank lebih punya capability atau skill set untuk memilih orang-orang yang memang layak untuk dipinjamkan uang. Yang akhirnya menekan probabilitas terjadinya Lehman problem dan juga menekan probabilitas terjadinya adverse selection. Sampai di sini paham atau tidak? Ada pertanyaan dulu? Paham, diam. Ada pertanyaan, diam. Berarti apa? Paham atau enggak? Oke, saya lanjut dulu. Terus faktanya apa? Tadi sudah saya bilang bahwa saham itu bukan sumber pendanaan utama di seluruh dunia. Sumber pendanaan utama yang paling reachable dan paling cepat itu tetap pinjam ke bank. Pada saat kamu pinjam ke bank, kamu melakukan namanya pendanaan tidak langsung. Pendanaan tidak langsung. Ingat, kalau pendanaan langsung itu kamu langsung menjual saham atau menjual obligasi yang kamu terbitkan. Tapi kalau kamu pinjam ke bank, kamu melakukan pendanaan tidak langsung. Nah, karena pentingnya institusi keuangan, dan ingat kumpulan dari institusi keuangan atau kumpulan dari perusahaan yang bergerak di bidang keuangan itu disebut sebagai financial industry, dan industri keuangan ini nanti juga masuk ke dalam financial system. Karena pentingnya ini, maka dimanapun peraturan yang mengatur soal perusahaan keuangan atau industri keuangan atau bahkan sistem keuangan pasti paling ketat daripada industri lain. Terketat kedua itu adalah industri kesehatan, tapi paling ketat pertama adalah industri keuangan.
Jadi ini cuma menggambarkan bahwa pada saat ada bank akan membantu perekonomian supaya apa? Transaction cost atau biaya transaksi yang akan dibayarkan oleh lender dan juga borrower itu lebih rendah gitu. Karena apa? Pada akhirnya, misal kalau kamu meminjamkan uang kepada bibimu, gitu, kamu kan harus nyewa pengacara. Nyewa pengacara cuma untuk satu kontrak hutang. Sementara bank itu menyewa pengacara untuk semua kontrak hutang yang dia lakukan. Yang artinya apa? Ada ekonomi soft scale. Gajinya satu tapi ngerjainnya banyak. Itu kan berarti per kontraknya biayanya lebih rendah. Artinya biaya yang lebih rendah itu biaya administrasi yang kamu bayarkan ke bank juga lebih murah gitu daripada kamu bayar pengacara sendiri. Ini yang disebut sebagai ekonomi soft skill terhadap transaction cost di mana di financial institution. Jadi tidak akan jelaskan ekonomi soft skill itu apa. Kalian sudah dapat mikro dan ini baru dapat makro ya. Sudah dijelaskan di awal-awal pertemuan di macroeconomics. Ini sudah saya jelaskan tadi, ada adverse selection, yaitu kamu memilih pilihan terburuk dari semua opsi yang ada. Kemudian ada moral hazard. Moral hazard itu apa? Kamu melakukan KKN atau kamu melakukan sesuatu bukan karena kepentingan bersama atau kepentingan perusahaan, tapi karena kepentingan dirimu sendiri. Contohnya apa? Let's go back to kamu beli jeruk yang tadi. Moral hazard itu terjadi pada saat penjualnya berbohong kepada kamu. Ini semua manis kok, akhirnya kamu beli pada semuanya, hampir semua tidak manis. Itu moral hazard. Kemudian moral hazard itu terjadi karena apa? Ya karena tadi ada informasi yang berbeda antara kamu dan juga penjual. Penjual lebih banyak informasi tentang cara memilih jeruk yang benar. Sementara kamu tidak punya. Artinya ada ketimpangan informasi. Ketimpangan informasi itu disebut sebagai information asymmetric. Kalau symmetric itu berarti tidak ada ketimpangan. Kalau asymmetric itu berarti ada ketimpangan. Ingat, penting nanti kita bicara soal information asymmetry. Jadi tolong pahami dulu information asymmetry itu apa, karena itu akan terus-terusan terulang pada saat saya menjelaskan bab-bab berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau kita bicara information asymmetry, nanti kita pasti membicarakan juga yang dinamakan agency theory atau teori keagenan. Teori keagenan itu apa? Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan tentang di setiap transaksi keuangan atau di setiap deal bisnis atau keputusan bisnis itu pasti ada dua pihak yang dinamakan agent dan dinamakan principal. Agent itu adalah pemilik dana, principals itu adalah pelaksana. Kalau dari aspek organisasi bisnis, pemilik dana itu berarti siapa? Pemegang saham. Pelaksana itu berarti siapa? CEO atau manajer. Seharusnya manajer itu kan melakukan apapun yang bisa memperkaya pemilik. Itu kan kenapa seorang manajer itu di-hire atau dipekerjakan itu kan untuk memperkaya pemilik. Tapi pada saat bersamaan karena pemilik itu tidak ada di hari ke hari perusahaan atau day-to-day basis di perusahaan, manajer ini lebih tahu apa yang terjadi di perusahaan. Artinya apa? Ada ketimpangan informasi antara manajer dan juga pemilik gitu. Dan kalau manajernya nakal, itu bisa terjadi moral hazard. Misal dia bilang bahwa bisnisnya itu nggak laku kok, hari ini nggak laku, meanwhile sebenarnya laku sekali. Gitu. Dan akhirnya dia memanipulasi penjualan hari itu karena dia tahu semua passwordnya, misal.
itu bisa terjadi. Kalau dari konteks yang lain gimana? Urgency problem itu juga bisa terjadi antara apa? Antara borrower dan juga saver. Borrower, orang yang meminjam, itu pasti lebih tahu sebenarnya dia itu bisa meminjam atau tidak, gitu. Itu borrower. Tapi saver, itu kan tidak tahu sebenarnya borrower itu capability-nya untuk mengembalikan uangnya dia bagaimana, gitu. Makanya ada information asymmetry. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Belum, Pak. Oke, kalau belum, kita lanjut ke bab berikutnya. Sambil menunggu saya membuka PowerPoint-nya, kalau ada pertanyaan silahkan, tapi langsung buka mic aja ya. Bagi yang tadi sudah bertanya, tolong sebutkan nama dan juga NPM-mu di kolom chat. Oke, chapter 8 saya akan membicarakan soal krisis keuangan. Yang akan saya bahas itu apa krisis keuangan. Kemudian yang pernah terjadi itu kayak apa. Tapi setelah itu nanti kamu juga ditugaskan untuk mencari lebih lanjut sebenarnya krisis itu historinya bagaimana. Dan nanti kenapa itu terjadi yang dibahasakan dengan kalimatmu sendiri. Sampai semua di grupmu paham. Begini, sebenarnya krisis itu bisa terjadi karena banyak hal. Tapi pertama, biasanya krisis itu terjadi karena adanya moral hazard dan juga adverse selection. Both moral hazard dan adverse selection itu sebenarnya adalah biasanya disebabkan oleh information asymmetry atau ketimpangan informasi atau information opacity. Informasinya tidak transparan tapi buram gitu. Itu yang biasanya faktor utamanya terjadi. Tapi saya tidak ingin nanti karena adanya information asymmetry gitu. Titik nggak mau jelasin information asymmetry-nya terjadi karena apa, dalam aspek apa begitu. Begini, information asymmetry itu pasti terjadi di dunia nyata. Tinggal asimetri atau ketimpangannya itu besar atau kecil. Kalau ketimpangannya kecil, ekonomi masih bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau information asymmetry-nya itu terlalu timpang, sampai akhirnya satu pihak atau kedua pihak merasa bahwa ini kok nggak jelas banget, itu akan menyebabkan orang menunda untuk mengambil keputusan. Kalau orang menunda untuk mengambil keputusan, terutama dalam aspek keuangan, apa yang terjadi? Harga saham, harga obligasi pasti turun. Karena apa? Kalau menunda kan nggak beli, nggak jual. Kalau nggak beli, nggak jual berarti apa? Demand curve geser ke kiri, supply curve juga geser ke kiri. Yang artinya apa? Ya harga obligasi dan juga harga saham turun semua. Gitu. Kalau sudah turun gimana? Banyak orang yang panik. Loh kok turun? Akhirnya apa? Cepet-cepet ngejual gitu, untuk cut loss.
Kalau cut loss, apa yang terjadi? Harganya semakin turun karena supply curve-nya semakin ke kiri. Makin lama kelamaan seperti itu, banyak orang yang rugi dan akhirnya banyak orang yang bangkrut. Itu sebenarnya long story short-nya seperti itu. Tapi kenapa information asymmetry ini bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena banyak hal. Ingat bahwa kita itu mengalami krisis di banyak tahun, 2008, 2000, dekat-dekat 2011 ada lagi, 1998 yang merupakan krisis terparah untuk Indonesia, yang sampai dolar yang dulunya dikunci di satu nilai tukar sampai akhirnya naik drastis, gitu, yang membuat banyak perusahaan bangkrut, banyak bank bangkrut seperti itu. Kalau kita bicara soal krisis keuangan, itu ada fase-fasenya. Dan kebanyakan krisis keuangan itu terjadi pertama karena perbankan. Jadi yang runtuh itu perbankan duluan. Sumbernya bisa dua. Yang runtuh itu real ekonomi duluan, artinya bisnis-bisnis runtuh dulu. Kemudian baru perbankan, tapi juga bisa kebalikannya. Perbankan dulu yang goyah, karena semua uang dari perusahaan disimpannya di perbankan, akhirnya bisnis goyah. Partnya yang mana nih? Gitu. Tapi fasenya itu pasti terjadi dari beberapa fase. Ini lebih condong ke fase-fase di pada saat sebelum 2010. Sebelum 2010 sampai awal-awal 2010-2012 itu ada yang namanya kepercayaan diri yang berlebih. Kepercayaan diri yang berlebih itu gimana? Ini kita bicara soal krisis keuangan secara general yang sudah pernah terjadi itu kebanyakan kayak gini. Pada saat krisis housing di tahun 2008 itu ada yang namanya credit boom. Credit boom itu apa? Banyak orang yang ingin meminjam uang di bank dan juga bank dengan gampangnya memberikan pinjaman ke banyak pihak. Karena pada saat itu semua orang optimis. Gitu. Lonjakan kenaikan pinjaman ini atau lonjakan pinjaman ini disebut sebagai credit boom. Karena semua orang merasa bahwa rumah itu adalah investasi yang bagus, jadi KPR itu dipermudah kalau perusahaan pengen membangun rumah atau real estate, bisnisnya adalah real estate atau perumahan juga dipermudah gitu. Sementara risk manajemennya risk manajemennya loose gitu. Semua orang merasa bahwa bagus kok, banyak yang kredit boom. Akhirnya apa? Rumah atau perumahan ini menjadi sesuatu yang dielu-elukan atau dijadikan suatu safe haven of investment. Semua orang bilang beli rumah aja pasti naik. Artinya apa? Orang itu kebanyakan beli rumah bukan karena butuh rumah, tapi itu dijadikan sebagai sarana investasi. Membuat apa? Harga rumah naik? Yes. Semua orang berpikir seperti itu. Semua orang berpikir seperti itu sampai harga rumah naik, terjadi yang namanya house pricing bubble. Kamu bubble itu apa? Bubble di sini bukan berarti balon ulang tahun, bukan. Bubble di sini kamu diartikan sebagai bola sabun. Bola sabun itu kalau kamu tiup kan itu naik ke atas, tapi nanti pecah kan. Gitu. Nah seperti itu. Harga rumah itu naik drastis sampai di satu titik waktu semua orang merasa bahwa hey, harga rumah ini sudah kemahalan. Saya punya rumah sebagai sarana investasi. Tapi kok nggak ada yang mau beli? Karena investor yang lain sudah merasa bahwa ini itu suatu yang mahal. Mereka sudah tidak mau beli. Makanya apa? Tidak ada yang mau beli rumah kalau saya punya rumah sebagai investasi. Di sisi lain, orang-orang yang benar-benar butuh rumah, sudah tidak sanggup membeli rumah dengan harga segitu.
Akhirnya apa? Logikanya kalau orang ngejual nggak pernah laku, mereka akan menurunkan harganya kan. Kalau itu semua orang menurunkan harga, akhirnya apa? Harganya pasti turun drastis. Belum lagi ditambah karena semua orang pengen ngejual rumah, supply curve-nya juga geser ke kiri. Artinya apa? Bola sabun itu meletus. Tahu-tahu harga rumah itu turun. Asset value fall. Sementara mungkin saya yang punya rumah untuk sarana investasi itu, beli rumahnya nggak pakai cash, tapi pinjam ke bank. The question is, lah kalau saya ngejual harga rumahnya murah, apakah harga rumah yang murah yang saya dapatkan itu bisa membayar hutang saya ke bank? Wong saya beli rumah itu dengan harga pasar waktu harga rumah naik-naiknya. Logikanya pasti nggak sanggup. Pertanyaan selanjutnya adalah dia punya uang nggak untuk menutup kerugian yang dia punya? Nah, begini, pada akhirnya mungkin tidak punya karena setiap orang berspekulasi harga rumah pasti naik, jangan takut untuk ngutang, kita ngutang dulu nanti pasti naik gitu. Sementara bank juga tidak ngecek nih orang beli rumah harganya 2 miliar, memang dia punya aset atau punya jaminan seharga 2 miliar. Gitu. Pada saat itu nggak apa-apa lah, harga rumah pasti naik, jadi asetnya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, kita kasih aja. Oke, itu satu. Bisa juga dua, oke dia mau beli rumah, dia punya aset rumah. Aset rumah kan bagus nih, jadi dia mau beli rumah lagi ya bisa bayar lah. Nanti kalau nggak bisa bayar kan kita bisa jual rumahnya supaya kita bisa dapat uangnya kembali. Nah, dua-duanya harganya turun. Ya, terus gimana? Semua orang nggak bisa bayar hutangnya. Artinya apa? Kredit macet di perbankan juga jadi banyak. Atau bahasa lebih profesionalnya itu dinamakan persentase non-performing loan-nya jadi tinggi sekali. Padahal kan itu uang bank. Uang bank itu siapa? Uangnya kamu sebagai saver. Bank udah mulai goyah. Nah, itu stage 1. Setelah bank mulai goyah, mereka mulai sadar, kita jangan minjemin uang dulu nih, gitu. Seperti statement pertama, FI cut back on lending. Si cut back nih, jangan pinjemin uang dulu nih. Sementara perusahaan juga masih butuh uang, tapi bank mulai tidak mau meminjamkan uang lah. Ya, apa yang terjadi? Gitu. Yang terjadi ya orang yang butuh uang, yang sebenarnya layak untuk dipinjami uang, malah justru tidak dapat pinjaman. Itu satu. Kemudian karena bank itu terlalu sibuk untuk menutup kerugiannya dia, energinya dia sudah habis untuk itu, tidak punya energi lagi untuk mengakses apakah perusahaan ini bagus atau tidak. Gitu. Sementara kan funding activity, walaupun di-cut tetap harus jalan. Funding harus jalan, lending juga harus jalan. Funding itu berarti mengumpulkan dana dari tabungan-tabunganmu, lending itu berarti meminjamkan dana. Nah, ini memperparah adanya adverse selection dan juga moral hazard yang terjadi. Gitu. Moral hazardnya dari mana, Pak? Begini, kan ada manajer lending dan ada manajer funding, gitu kan. Kalau manajer funding biasanya pusingnya karena nggak banyak orang nabung, gitu. Karena tabungannya pada habis. Manajer lending kebalikannya. Dia dituntut untuk supaya dia bisa meminjamkan uang dengan target 1 miliar, tapi nggak banyak orang yang pinjam, satu. Kedua, yang pinjam juga kualitasnya jelek-jelek. Padahal targetnya dia tetap harus dipenuhi. Apa yang terjadi? Ya moral hazard terjadi. Ya udah, aku agak utak-utik supaya nih orang bisa pinjam duit. Target itu terpenuhi, moral hazard. Gitu. Tambah parah. Gitu. Tadi bisa dilihat kenapa aset price boom, yang tadi saya contohkan rumah, itu bisa trigger the first atau fase pertama dari financial crisis,
Sudah paham ya? Atau ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut. Ini masih first atau initial stage. Ya pada akhirnya apa? Semuanya jadi nggak pasti nih. Uangku di bank gimana? Terus kalau aku pinjam ke siapa? Bank ini bakal survive enggak? Gitu. Semakin banyak ketidakpastian. Semakin banyak ketidakpastian, artinya apa? Orang mempersepsikan resikonya semakin tinggi. Ada dua kemungkinan kalau orang merasa resiko yang dia tanggung semakin tinggi. Pertama, dia minta untung yang lebih banyak. Kedua, dia bakal tidak melakukan apapun. Kalau tidak melakukan apapun berarti apa? Nggak nabung, nggak juga pinjem. Itu apa? Berarti dari sisi fundingnya dikit. Dari sisi lendingnya juga dikit. Yang artinya apa? Uang yang ada di bank semakin sedikit dan profit yang dipunyai bank juga semakin sedikit. Jelek-jeleknya apa yang terjadi? Bank nggak punya uang. Jadi kalau ada dari kamu yang saya kan punya uang 1 miliar, bisa saya tarik nggak? Ternyata bank nggak punya uang. Kamu sebagai nasabah kan pasti panik. Kok bank ini 1 miliar aja nggak punya? Gitu. Padahal tabungan saya 5 miliar di bank ini. Instead of minta 1 miliar, besoknya kamu minta 5 miliar ditarik semua. Dalam proses penarikan itu kamu pasti ngabarin yang lain. Bank A ini bakal bangkrut, cepat ditarik semua danamu. Semua orang panik, semua orang menarik dana dari bank tersebut. Itu yang disebut sebagai bank panic. Kepanikan massal itu akan membuat bank yang sehat sekalipun kolaps. Kalau satu bank kolaps itu menular ke bank yang lain. Bank semua kolaps berarti apa? Uangmu di bank hilang. Semua orang tahu-tahu jadi lebih miskin. Itu stage 2. Sampai di sini paham atau tidak? Saya mau nanya, Pak. Iya, gimana? Kan tadi Bapak bilang bank hilang itu uangnya nggak diganti ya? Misalkan kan ada tuh kasus beberapa bank itu maksudnya kayak dialihkan gitu. Ada juga yang bank tersebut tuh tutup. Misalkan kayak ada hutang yang orang-orang, ada tabungan orang-orang itu tuh uangnya tuh didiemin atau diapain, Pak? Begini, suatu bank itu kalau banknya besar pasti dia mendaftarkan diri ke LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan itu apa? Lembaga Penjamin Simpanan itu kayak asuransi dari bank. Jadi kalau misal banknya bangkrut, ada beberapa dana yang bisa dikembalikan ke penabung. Jumlahnya kalau di Indonesia 2 miliar. Jadi kalau kamu nabung di bank, nabungnya 5 miliar dan banknya bangkrut, 2 miliar bakal dikembalikan sama LPS. 3 miliar udah hilang, itu nasibmu gitu. Tapi kan prosesnya nggak sebentar seperti itu. Harus benar-benar dibuktikan bahwa bank ini bangkrut. Terus nanti setelah itu kalau bank ini bangkrut, ada aset yang bisa dicairkan untuk bayar utangmu? Enggak. Itu lama. Jadi apakah uangmu akan hilang 100%? Kalau kamu nabungnya di bank yang dijamin LPS, no. Menjawab atau tidak? Menjawab, Pak. Terima kasih. Oke, begini. Tadi kan sudah stage 2. Stage 2 itu di mana bank mulai goyah dan ditambah goyah karena apa? Banyak orang yang panik dan mengambil dananya dari bank. Stage ketiga itu apa? Stage ketiga itu begini. Kamu perusahaan, sudah uangmu di bank hilang, kamu tetap harus bayar hutang. Dan hutangnya itu nominalnya nggak berubah. Gitu. Yang dulunya hutangmu itu 1 miliar kelihatan kecil, but karena kamu kehilangan aset dan juga kehilangan penjualanmu, karena konsumen juga tidak punya uang untuk membeli produkmu, 1 miliar itu jadi kelihatan besar. Padahal perusahaanmu semakin kecil dan kecil. Gitu. Itu yang disebut sebagai debt deflation.
kalau begini terus gimana ya, perusahaan banyak yang bangkrut gitu. Jadi kamu bisa lihat ripple effect atau efek domino dari bangkrutnya sebuah sistem keuangan atau goyahnya sebuah institusi keuangan. Itu efeknya bisa kayak domino gitu loh. Ini terjadi di mana pada saat Great Depression di tahun sebelum kamu lahir, kemudian ada Global Financial Crisis 2007 sampai 2009 gitu. Itu kejadiannya seperti itu. Tapi krisis sekarang itu agak berbeda karena krisis sekarang itu tidak langsung efek ke bank, tapi langsung efek ke real business, yang berarti nanti real business dulu yang collapse, baru bank yang collapse. Beda konteksnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada begini. Selain karena adanya aset price boom, krisis 2007 dan 2009 itu terjadi juga karena adanya inovasi di pembiayaan atau inovasi di cara funding atau cara financing perusahaan. Itu yang disebut sebagai asset backed security atau ABM, atau kalau bahasa Indonesianya efek beralgun aset, EBM. Oke, selesai dan ada pertanyaan? Ini contoh dari bubble naik, ya, kelihatannya semua orang beli rumah karena rumah pasti harganya naik. Begitu sadar kok rumah harganya mahal banget, siapa yang mau beli? Semua panik ngejual, akhirnya drop harganya. Ada pertanyaan sampai di sini? Dan ingat, krisis keuangan itu bukan cuma bakal berefek ke kamu yang beli rumah kalau kamu di tahun 2007. Karena pada akhirnya krisis keuangan akan membuat orang-orang nggak punya uang. Cara cari uang pertama, cara untuk mendapatkan uang dengan gampangnya, pertama kali adalah apa? Mencairkan tabunganmu atau mencairkan investasimu. Kalau semua orang mencairkan investasimu dan investasinya kebanyakan di saham, ini yang akan terjadi. Yang akan terjadi adalah ini, harga saham itu pasti akan turun drastis. Artinya orang-orang yang tidak invest di rumah, tapi investnya di saham juga akan kehilangan kekayaannya. Karena apa? Harga saham terjun payung. Jadi efeknya itu benar-benar ngefek ke semua orang akhirnya. Oke, dan ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, saya ingatkan bahwa kamu ada block assignment. Block assignment-nya adalah ini. Krisis 98 itu historinya gimana? Kamu harus bisa menunjukkan kayak timeline-nya krisis 98 itu gimana, dari terjadi sampai pemulihannya. Kemudian kamu harus bisa menunjukkan ke saya apa hubungannya konsep di buku ini tentang financial crisis dengan krisis 98. Apakah itu karena adanya debt deflation, apakah karena adanya aset booming, atau memang karena ada faktor lain yang dijelaskan di buku juga atau tidak dijelaskan di buku, tapi pada akhirnya berefek ke misal aset demand and asset supply, atau misalnya berdampak ke funding dan lending activity dari perbankan. 98 dan 2008. Kenapa sejarah dan juga analisismu dalam bentuk deck. Deck itu apa? PPT. PPT-nya dikonvert ke PDF. Saya kasih contoh sekali lagi UNDP. Ini contoh deck yang bagus. Deck ini bisa dijadikan sebagai sebuah acuan untuk dibaca mandiri
tapi juga pada bersamaan deck ini juga bisa dijadikan sebagai PPT pada saat kalian presentasi. Semuanya berbasis data, tapi juga sangat well designed. Desainnya juga nggak terlalu wow, sangat flat design. Belakangnya backgroundnya cuma putih. Icon-icon seperti ini kamu bisa dengan gampangnya dapat di internet. Data-data seperti ini kamu juga bisa cari di internet, tapi ingat sumbernya harus dari sumber yang terpercaya seperti Asian Development Bank, PBB, BPS, UN itu PBB juga, kemudian World Bank, seperti itu dicari. Kemudian Kompas masih boleh, tapi Kompasiana nggak boleh. Jakarta Post boleh sekali tentunya. Republika dan lain, pokoknya outlet media besar nggak apa-apa, tapi tolong hindari sedikit tentang Tribun dan juga Detik, hindari sedikit gitu. Kemudian seperti ini, saya cuma minta ada dua part, yaitu apa? Part history atau timeline-nya, dan juga setelah itu analisis kenapa itu terjadi. Kamu bisa buat itu dari fase ke fase. Misal fase pertama itu terjadi karena ini, kemudian efeknya dilihat di fase kedua. Kayak tadi pada saat saya menjelaskan first phase, kemudian second phase, kemudian third phase gitu. Ini contohnya bagus sekali. Saya expect yang seperti ini. Misal kamu juga bisa membuat kayak gini. Ini kan di shape kan ada kan, shape kayak gini ini. Untuk menjelaskan suatu phase atau fase bisa seperti ini. Ini bisa dibaca sendiri, tapi juga bisa dijadikan bahan presentasi juga bisa. Gitu. Ini juga bisa untuk menunjukkan sebuah timeline atau sebuah poin-poin itu 8-9. Ini bisa gampang didapatkan di Google. Ingat, saya expect seperti itu ya. Walaupun saya tahu kalian masih belajar, saya minta PPT-nya dikumpul. Berarti pada saat kita membahas soal ini, di pertemuan ke-6. Oke deh, supaya kalian punya waktu lebih banyak, dikumpulnya bukan minggu depan, tapi 2 minggu depan. Yaitu berarti tanggal berapa? Tanggal 24 Maret. Paham? Tugasnya kelompok, jadi saya cuma expect ada 9 atau 10 deck yang saya nilai, gitu. Saya nilainya berdasarkan rubrik, jadi saya tidak bisa mengontrol atau memberi nilai subjektif, karena semuanya berdasarkan rubrik. Jadi kalau Soviet, kalau 20, kalau 40, kalau 20. Ada pertanyaan atau tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlibur hari Kamis, tapi hari Jumat tetap masuk karena cuti bersama dibatalkan. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, saya end meeting ya.